Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormati kita muliakan bersama Bapak Haji, Bapak-bapak Amir, Ibu-ibu Hajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita sekarang masuk pada materi yang ke-8, yaitu tawadhu dalam buku yang ke-1 atau pertama. Tawadhu adalah lawan daripada ujub atau sombong. Jadi tawadhu lawan dari sombong, takabur. Kalau tawadhu adalah rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Kalau sombong adalah tinggi hati. Biasanya orang sombong itu merendahkan orang lain. Sombong merendahkan orang lain. Jadi tawadhu ini adalah sifat yang dianjurkan oleh agama. Setiap diri orang beriman harus ada sifat tawadhu. Harus ada sifat tawadhu. Jadi rendah hati. Nah, dalam pelajaran ma'rifat atau hakikat, jadi tawadhu ini banyak kategori, tapi cukup kita pelajari ada 4. Ini menunjukkan sifat tawadhu pada hakikat. Tawadhu pada hakikat. Yang pertama yang disebut dengan tawadhu adalah menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Kalau seseorang tidak menerima pemahaman pendapat dari seseorang yang dianggapnya rendah, misalnya dari kanak-kanak atau remaja sedangkan dia sudah tua, maka tidak menerima pendapat orang tersebut, maka orang tersebut itu bukan disebut tawadhu, tapi adalah takabur, tinggi hati. Jadi orang yang dikatakan dengan tawadhu ini adalah selalu menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Baik dari anak kecil, orang remaja, misalnya orang dewasa, atau yang lebih muda dari dia, maka dia harus menerima kalau seandainya yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran atau benar. Nah, ini menunjukkan tawadhu. Yang kedua, yang dikatakan tawadhu adalah ketika kita merasa tidak diperlukan. Jadi orang tawadhu ini walaupun berjasa pada orang lain, di kampungnya berjasa dengan orang-orang kampung, tapi dia merasa tidak berjasa. Sehingga dia tidak tinggi hati. Padahal menurut orang-orang kampung, dia sangat berjasa. Tapi dia merasa tidak berjasa. Jadi inilah yang disebut dengan tawadhu. Nah, berbeda dengan orang yang tinggi hati, serba aku. Kalau di desa, kalau tidak ada aku, tidak selesai semua pekerjaan. Pasti tidak ada keteraturan di dalam desa ini kalau tidak ada aku. Jadi kalau kita mengandalkan aku, berarti kita itu bukan orang yang tawadhu.
tapi orang yang takabur, tinggi hati. Nah, jadi ini termasuk tawadhu, kita merasa tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga, kita merasa yang terburuk dari seluruh makhluk di alam semesta ini, walaupun yang kita hadapi adalah seekor binatang. Karena kenapa? Karena kita termasuk makhluk Allah, binatang makhluk Allah, manusia makhluk Allah, bangsa jin makhluk Allah, bangsa malaikat makhluk Allah, maka kita merasa kita yang paling terburuk dari makhluk Allah semuanya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara semua makhluk, maka kita ini termasuk orang yang tidak tawadhu dalam hakikat. Jadi, tetapi berbeda Pak dengan lahiriah. Misalnya kita memang orang yang dimuliakan oleh orang banyak, lalu kita ingin tawadhu, menurut kita itu kan ingin tawadhu bahwa kita itu adalah sama dalam makhluk Allah, itu adalah sama. Malah aku katanya terpuruk. Lalu ketika dia ikut undangan, diundang, lalu panitia itu membawa dia di atas. Ayo Pak, ayo ke atas, kita ke atas. Dia tidak mau, takut sombong. Enggak, saya di sini saja, di belakang. Kami malu Pak, Bapak orang terhormat, lalu kami di depan, di depan. Mestinya Bapak, enggak, saya di sini saja. Nah, sebenarnya dia itu ingin menjadi orang yang tawadhu, sama di hadapan orang lain secara lahiriah, tapi ternyata secara batin. Lalu orang tempatkanlah orang yang menurut dia itu di bawah, termasuk orang yang tidak mulia, tidak pintar seperti dia. Lalu orang dudukkan karena kosong kan, Pak silakan duduk Pak. Orang yang di bawah dia dalam perkiraan kan. Nah kemudian dia mulai dalam hati, waduh, masa orang yang tidak pintar, orang yang tidak punya jabatan ada di depan. Semestinya kalau orang tahu ini dia sebenarnya yang mesti harus di depan. Maka orang ini bukan tawadhu Pak, tapi malah ujub. Kenapa? Batinnya membanggakan, takjub pada dirinya dan merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, untuk menghindari bagaimana antara ujub dan rendah hati, maka kalau dapat kita ikut pada aturan orang banyak. Kalau kita dipandang oleh orang banyak bahwa kita itu adalah termasuk orang yang dihormati mereka, ketika kita disuruh berada di depan, tidak usah dilawan Pak. Dikhawatirkan kita nanti timbul ujub. Misalnya ditaruh. Mestinya yang ditaruh itu kita sebenarnya, karena kita dipandang oleh orang lain. Pak silakan Pak di depan. Ternyata kita di ujung taruh. Lalu yang diletakkan ke depan itu tidak sesuai menurut kita. Nah, dia belum haji, belum apa, kita udah haji umpamakan. Dia hanya haji-hajian. Nah, sedangkan kita haji, kemudian kita punya ilmu yang banyak.
maka nanti kita meremehkan dia. Kalau orang tahu dengan aku, pasti diletakkan ke depan. Padahal orang sudah mau meletakkan ke depan, tapi dia tidak mau. Nah, yang main adalah hati mereka, maka itu termasuk orang yang tidak tawadhu, tapi termasuk ujub, takjub pada diri dan merendahkan orang lain. Jadi sebenarnya yang tahu dengan kita itu Pak, tawadhu ini adalah Allah. Kita di hadapan orang tua, permisi Pak. Secara lahiriah kita tawadhu. Tapi dalam hati, wah, mau minta hormati juga orang tua ini, Pak. Padahal tidak perlu dihormati. Nah, kita termasuk ujub, Pak. Bukan tawadhu. Jadi tawadhu itu yang tahu hanya Allah. Malaikat pun tidak tahu dengan kita tawadhu. Malaikat pun tidak tahu. Hanya diri kita dan Allah. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu yang menilai kita itu adalah Allah, maka yang cepat kita bersihkan adalah hati. Lahiriah. Kalau hati sudah bersih, insya Allah lahiriah akan ikut. Kalau hati kotor, lahiriah bisa dipermainkan. Bisa seperti orang tawadhu, bisa seperti orang sombong. Tapi kalau hati sudah bersih, insya Allah lahiriah kita, tubuh kita akan ikut seperti apa yang di dalam hati. Nah, ini Pak yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk tawadhu dalam hakikat adalah merasa tiada. Di sini sudah tidak ada keakuan. Tidak ada keakuan. Kita berada di masyarakat sama. Di masyarakat itu sama. Kita sama-sama dia merasa tidak ada. Pada saat misalnya dia rapat, maka dia merasa tidak ada, sama setara dengan orang lain. Maka di sini nanti ketika dia tidak dipakai pendapatnya, maka dia tidak marah. Ayo, siapa yang berpendapat? Menurut dia kan pendapatnya bagus itu. Ini. Cuma pendapatnya itu agak ketinggian. Orang itu belum bisa untuk melaksanakan pendapat mereka. Pendapatnya itu belum bisa. Maka tidak orang pakai pendapatnya, maka hal yang demikian orang yang tawadhu maka tetap tidak merasa bahwa pendapatnya itu tidak dipakai, maka dia tidak marah. Jadi orang yang tawadhu pendapatnya dipakai, dia tidak bangga. Ketika pendapatnya belum bisa dipakai, maka dia tetap tidak marah. Dan malah dia bersyukur, alhamdulillah pendapatku belum diterima oleh orang lain. Aku khawatir kalau seandainya pendapatku diterima oleh orang lain dan pendapatku ternyata salah, maka aku sangat merugi. Nah, kalau kita kan biasa Pak, pendapatnya tidak dipakai, dah ngancang aja. Pakai penanda anak berpendapat nang itu pendapat kita sih lalu dipakainya. Bagus anak pagi, merajuk. Nah, jadi orang yang tawadhu dipakai atau tidak pendapat itu tetap tenang-tenang saja, karena hidup ia di dunia walaupun dia ada tapi merasa tiada. Tapi kalau kita merasa ada Pak, itu bisa marah kalau tidak betul-betul. Contoh Pak, kita merasa ada, maksudnya kita merasa dihormati. Biasanya orang menghormati kita ketika kita berada di jalan,
Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak Kiai, dihormati oleh orang lain. Tapi pada saat itu orang lain tak menghormati kita. Mungkin karena orang tidak tahu atau bagaimana, atau karena orang berjalan itu konsentrasinya berbeda, lain, kemudian tidak ketahuan dia lewat dan sebagainya. Yang biasanya tadi menegur, kemudian tidak menegur, maka dia sudah marah. Karena apa? Karena dia merasa ada, merasa terhormat. Ketika itu tak dihormati, maka dia marah. Coba Pak, kalau kita di kota besar, merasa kita bahwa orang lain tidak kenal dengan kita. Misalnya di Jakarta, kita yakin orang semua tidak kenal dengan kita. Nah, ketika orang tidak menegur kita pada saat itu, lewat-lewat saja, apakah kita marah atau tidak Pak? Tidak. Karena kita beranggapan orang pun tidak kenal dengan aku. Tapi kalau kita merasa di kampung ini aku dikenal oleh orang lain, tiba-tiba orang tidak ada yang mengucapkan salam atau lewat-lewat saja, orang tersebut pasti akan marah di dalam hati. Nah, kenapa? Karena dia merasa ada. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang tawadhu, maka tiadakanlah diri. Ini adalah maksudnya, panahkanlah diri pada manusia. Kalau kita pelajaran makrifat, panahkan diri pada Allah. Nah, sekarang panahkan diri pada kekuasaan, pada yang dikenal oleh orang lain, tiadakan. Insya Allah, kalau kita tidak ditegur oleh siapapun, kita merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita merasa tiada. Yang namanya tiada kan tidak mungkin orang tegur Pak. Tiada. Tapi kalau merasa ada, tidak ditegur, barangkali ada respon tidak senang. Nah, inilah Bapak Ibu sekilas tentang tawadhu. Tawadhu ini sebenarnya banyak rangkaiannya, tapi cukup 4 sebagai mewakili. Yang pertama, menerima kebenaran dari siapapun. Kemudian kita merasa tidak diperlukan. Walaupun kita banyak jasa kita Pak dengan orang lain, tapi kita merasa tiada perlu. Sama dengan kita buang air besar, buang air kecil. Berapa kali kita buang air besar dalam sehari, buang air kecil dalam sehari berapa kali, dalam berapa bulan itu berapa kali, setahun berapa kali, tak pernah kita ingat. Mestinya kita berbuat kebaikan, jasa apapun kepada orang lain, maka tak perlu diingat, seperti kita membuang kotoran. Kalau kita ingat-ingat membuang kotoran menjijikkan. Sama juga dengan kita berjasa pada orang lain, kita ingat-ingat, maka itu terasa menjijikkan. Dikhawatirkan, takut kita tidak diterima amal kita, atau amal kita yang telah tercatat dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, walaupun air susu dibalas air tuba, maka jangan membalas dengan tuba. Bila perlu diberi madu setelah susu, dibalasnya tuba, kita beri madu. Malah limau apa? Limau madu. Nah, jadi yang terburuk. Nah, kita itu merasa yang terburuk. Kemudian yang keempat adalah merasa tiada. Nah, punya jabatan, punya apa saja, kita pun merasa tiada. Orang terkenal atau tidak, maka kita termasuk orang yang merasa tiada. Inilah termasuk cara kita bertawadhu. Teorinya mudah, tapi prakteknya sulit. Perlu dilatih. Perlahan-lahan kita melatihnya. Insya Allah dengan kehendak dan kuasa Allah,
kita diberikan sifat tawadhu. Tawadhu bukan pada wajah, bukan pada mata, bukan pada perbuatan, tapi tawadhu yang sebenarnya ada tercermin di dalam hati. Tawadhu ini ada di dalam hati. Nah, jadi hanya ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang tawadhu dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.